Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah sebutan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Istilah ini menggantikan istilah tenaga kerja Indonesia atau TKI dan tenaga kerja wanita atau TKW yang saat ini sering dikonotasikan dengan pekerja kasar dan pekerja rumah tangga. Kembali lagi bersama saya di sini Mas Kocet ya guys ya, di Perspektif Awam. Sekarang saya akan membahas soal PMI, Pekerja Migran Indonesia. Sejak 9 Maret 2007, kegiatan operasional di bidang penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab pada Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI). Sebelumnya disebut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri PPTKLN Depnaker-Trans. Jadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI ini menggantikan istilah TKI atau Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang saat ini sering dikonotasikan dengan pekerja kasar dan pekerja rumah tangga, tapi memang nyatanya seperti itu. Ini di Wikipedia ya, kalau mau lihat di Wikipedia PMI gitu. Dan di sini ada foto tertera para pekerja migran Indonesia yang berada di Victoria Park, Hong Kong pada 12 Januari 2008. Itu udah lama banget, itu waktu saya masih SMA. Dan udah banyak teman-teman atau saudara-saudara kita atau tante-tante kita, mbak-mbak kita, karena 2008 udah ada di Hong Kong, pasti udah di atas saya. Dan ini udah ada di sana berjuang demi keluarga gitu. Kita bacakan dari Google juga. Dengan demikian, pada semester 1 2021, jumlah remitansi TKI sebesar jumlah remitansi TKI sebesar 4,537 juta dolar Amerika Serikat atau setara 65 miliar rupiah. Dengan uang kiriman dari luar negeri ke Indonesia yang berjumlah miliaran ini, TKI sangat berjasa membantu perekonomian negara. Inilah alasan mengapa TKI disebut sebagai pahlawan devisa. Kalau seumpama negara itu menyematkan pahlawan devisa untuk para TKI, tapi perlakuannya itu berbanding terbalik dengan kenyataannya seperti yang di lapangan. Mungkin kalau sekarang karena udah semakin maju, netizen udah semakin kritis, makanya udah banyak pembenahan. Tapi 5 tahun yang lalu masih sangat banyak sesuatu yang bertolak belakang dengan image yang katanya atau sematan yang katanya itu pahlawan devisa. Sedangkan 65 miliar itu angka yang gede banget. Tapi penghargaan untuk para TKI atau PMI atau BMI ini sebenarnya penggantian ini tuh kayak PSBB ke PPKM kayak nggak ada artinya aja. Kalau di lapangannya masih sama aja. Sedangkan dulu tuh di Bandara Soekarno-Hatta ada jalur khusus TKI. Itu kan bentuk diskriminasi atau bentuk apa kayak gitu kan. Dan di situ ada ladang basah di mana banyak pungli di situ. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena banyak ancaman-ancaman di mana kalau ada orang yang cuti nanti kalau mau berangkat lagi nanti dipersulit kayak gitu kan. Itu kan bullshit ya kalau ada yang ngomong pahlawan devisa, tapi nyatanya banyak lahan basah, banyak pungli segala macam, dan banyak sesuatu yang cuma formalitas yang dikenakan biaya kayak gitu, walaupun nggak ada gunanya, seperti kartu KTKLN kayak gitu kan nggak ada gunanya sebenarnya. KTKLN itu dulu ada katanya buat ngelindungin selama di luar negeri, tapi nyatanya nggak ada gunanya dari awal sampai akhir gitu. Karena kebetulan saya dulu pernah lama di Bangladesh. Jadi pemerintah sendiri memang sekarang udah banyak pembenahan. Apalagi Pak Beni itu mantap banget. Pak Beni oke banget. Pokoknya banyak teman-teman yang puas dengan kinerjanya Pak Beni. Sangat-sangat membantu dan sangat-sangat memikirkan nasib para TKI atau calon TKI.
yang kemarin-kemarin sempat terkatung-katung karena corona. Nah, ngomongin masalah corona juga, kemarin ada diskriminasi atau sesuatu yang dipersulit gitu ketika mau cuti. Zaman corona itu harus karantina dulu, dan para TKI ini ditempatkan di Wisma Atlet, di mana di situ tuh yang disediakan pemerintah, tapi fasilitasnya itu bisa dikatakan tidak manusiawi gitu. Kadang ada yang nggak kebagian makan. Itu pengalaman teman saya yang cerita sendiri langsung kepada saya. Kalau terus ada dari Taiwan, kalau nggak salah TKI dari Taiwan itu dia ngantri lama, dan dia itu kayaknya haus kayak gitu dan minta minum, tapi ada oknum yang mengatakan kalau pengen enak atau pengen minum bayar 8 juta. Bayar 8 juta itu maksudnya kalau mau enak ya karantina mandiri di hotel dan bayarnya 8 juta untuk hanya beberapa hari. Dan itu kan nggak masuk akal ya, yang katanya pahlawan devisa tapi diperlakukan seperti itu, kayak bertolak belakang dengan apa yang disematkan kayak gitu. Gitu kan lucu juga. Ya seperti yang udah-udah, video yang udah-udah membahas banyak kelucuan di Indonesia kayak gitu. Kayak TKI katanya pahlawan devisa, tapi di sini jadi lahan pungli gitu, lahan basah di bandara. Tapi sekarang di pemerintahan Pak Jokowi kalau nggak salah di periode pertama, jalur khusus TKI itu dihapuskan di Bandara Soekarno-Hatta. Dan itu adalah sesuatu yang sangat positif dan direspon baik oleh para pekerja migran Indonesia. Padahal di sana itu kan jangankan masalah dari instansi terkait ya, instansi kayak di sini di Indonesia. Di sana tuh banyak resiko, atau banyak entah resiko pekerjaan, entah resiko di lingkungannya, karena beda bahasa, beda budaya, beda segala macam gitu. Dan di sini tuh kayak support system, kalau bisa dikatakan anak zaman sekarang bilangnya support sistemnya itu, Indonesia itu support sistemnya itu kacau banget untuk orang-orang yang sebenarnya di sini kan nggak kebagian pekerjaan gitu loh, lapangan pekerjaan yang terbatas, terus pendidikan atau literasi yang kurang. Akhirnya karena kebanyakan PMI itu kan lulusan SMA itu paling banyak. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu kebanyakan malah lulusan SMP. Kalaupun ada lulusan S1 itu minoritas banget. Jadi kalau di sini berinisiatif untuk keluar negeri, untuk tidak membuat Indonesia itu sesak dengan lamaran pekerjaan di pabrik-pabrik terdekat atau pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, kan harusnya kan diterima dengan senang hati dan didukung kayak gitu loh, karena ada potensi-potensi dari pemasukan devisa negara juga. Tapi kenyataannya banyak formalitas-formalitas yang dimana dulu di negara tujuan itu nggak diperlukan, di sini tuh diperlukan dan untuk ladang cuan aja. Jadi kayak gitu-gitu. Masih banyak yang seperti itu Indonesia. Padahal di sana tuh tidak mempersalahkan, dan di sini dipermasalahkan dan untuk menjadi ladang uang gitu untuk orang-orang yang oknum tentu saja. Tapi oknum kan sekarang udah mayoritas. Tapi salut banget untuk para TKI gitu atau PMI, teman-teman itu sangat struggle, sangat gigih. Tapi memang karena nggak ada pilihan di Indonesia, itu nggak ada pilihan. Kalau memang nggak mau struggle kayak gitu, ya udah di Indonesia dengan pendapatan seadanya yang udah habis 1 bulan buat 1 bulan aja. 1 bulan kerja habis dalam 1 bulan. Kalau di luar negeri kan kita setidaknya bisa menyimpan tabungan sedikit demi sedikit kayak gitu. Karena teman-teman itu kan ada yang berangkat untuk ya mayoritas untuk meningkatkan taraf hidup ya, perekonomian keluarga kayak gitu. Tapi kan ada yang untuk berobat keluarganya, berobat orang tuanya, atau bayar utang orang tuanya, bayar utang istri atau suaminya, atau berobat anaknya, atau untuk menyekolahkan adiknya. Itu kadang ada teman-teman yang kayak gitu tuh banyak banget, berjuta cerita banget kalau di PMI. Dan sekarang saya udah 7 bulan di Indonesia setelah 10 tahun merantau di negeri orang, dan itu rasanya kangen banget sama perantauan, dan kangen banget sama temen-temen yang ada di perantauan kayak gitu. Kayak kekeluargaannya itu erat banget dan asik banget, walaupun capek tapi jelas gajinya dan jelas di sana tuh lebih dihargai. Kadang saya merasa lebih dihargai di negara orang daripada di negara sendiri. Emang nyatanya kayak gitu. Jadi banyak teman-teman, entah itu dari teman-teman TKI dari Singapura, dari Malaysia, dari Hong Kong,
dari Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Abu Dhabi, Australia, Amerika. Pokoknya semangat terus, tetap hati-hati, safety first. Saya Coach Ed. Till next time. Kak. Buat Om Gio sama Mas Gigi Raharjo di Kimhae, Korea Selatan, semangat.